ada riwayat. Ini ya. Ini kan di sini ada riwayat, lalu Anda tekan X di sini. Ya, hapus riwayatnya. Hapus riwayat ini, hapus. Punya pinjol bukanlah aib, gagal bayar bukanlah aib juga. Ya, kenapa? Karena Anda memang dijebak oleh pinjol-pinjol tersebut. Ya, coba Anda tengok bunga-bunganya, tenor-tenornya, itu sangat tidak manusiawi sekali. Ya, tidak bisa kejangkau oleh manusia. Oke. Pinjol ini sengaja menjerat Anda dari bunga dan tenornya agar harta Anda terkonversi menjadi pembayaran pinjol-pinjol tersebut. Oke? Jadi ini memang jebakan. Ya, ketika Anda galbay itu bukan aib. Oke ya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Shopee. Nah, Shopee ini ya tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data, tapi Shopee ini biasanya itu menghubungi nomor yang sering diisi pulsa. Oke. Nah, bagaimana caranya agar Shopee ini tidak menghubungi nomor yang sering diisi pulsa atau diisi paket data? Oke. Nah, simak cara ini. Nah, Anda buka dulu aplikasi Shopee Anda, lalu Anda klik pulsa dan tagihan yang ini. Ya, Anda pokoknya seperti ingin isi pulsa saja. Klik pulsa dan tagihan, lalu Anda pilih pulsa. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, Anda close dulu nih ya nomor yang setelah Anda isi pulsa itu. Anda close dulu. Nah, di sini ada riwayat. Ini ya. Ini kan di sini ada riwayat, lalu Anda tekan X di sini. Ya, hapus riwayatnya. Hapus riwayat ini, hapus. Nah, jadi Anda sudah tidak ada lagi riwayat pengisian pulsa di Shopee tersebut. Oke, ini bisa membantu meminimalisir Shopee SPayLater atau Shopee S-Pinjam ini menghubungi nomor-nomor yang pernah Anda isi pulsa atau paket data. Nah, jika Anda sudah menghapus riwayat isi pulsa, paket data pun ikutan, tidak ada riwayatnya lagi. Nah, lalu setelah itu Anda kalau bisa beli nomor baru, kalau mau ini mah ya, Anda beli nomor baru, lalu save nomor tersebut dengan nama atasan Anda. Misalkan ya, Bobby atasan atau Robi atasan. Nah, lalu Anda kalau punya uang, isi pulsa ke situ 5.000, 5.000, 5.000. Jadi nanti para DC-DC ini terkecoh ketika DC Shopee ini ingin menagih ke nomor yang sering diisi pulsa. Ya, karena Anda sudah menghapus historinya dan juga sering mengisi pulsa ke nomor Anda sendiri. Ya, nah Anda juga jangan pernah isi pulsa pakai akun tersebut. Ya, kalau mau isi pulsa ya ganti aja pakai Dana, kayak pakai OVO, pakai Tokopedia dan lain-lain. Gitu ya. Ini sih untuk mengakali Shopee saja. Gitu. Oke ya. Nah, jadi Shopee overall aman ketika kita sudah mengetahui caranya. Ya, tidak sebar data, tidak ada DC lapangannya juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada kami. Nah, ada kami ini tidak sebar data juga, tidak ada DC lapangannya juga, tidak keluar kondar, tapi agak hati-hati juga. Ya, ada kami ini pernah bermasalah. Nah, yang paling penting adalah menyiapkan mental Anda ketika Anda ini gagal bayar di ada kami. Ya, awas terornya ini ya. Kalau Anda masih pakai nomor Anda yang Anda daftarkan ke ada kami dan WA-nya masih aktif, nah itu Anda harus mempersiapkan mental Anda. Ya, kalau saya lihat penagihan yang seperti itu pasti ketawa. Ya, ketawa saya kalau lihat DC-DC nagih gitu kan. Wah, kata-katanya kasar gitu kan. Apa-apa gitu kan. Ya saya ketawa. Ya karena saya sudah mengalaminya, sudah melewatinya dari tahun 2022 atau 2021 gitu ya. Nah, bagi Anda yang baru-baru galbay ini mungkin panik, cemas, takut dan lain-lain gitu ya. Itu wajar karena pengalaman pertama. Tidak ada orang yang langsung hebat di pinjol, itu nggak ada. Ya, semua pun butuh proses. Tapi ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Semuanya tidak masalah. Yang penting kita persiapkan mental kita. Oke. Nah, ada kami aman ya. Sekali lagi tidak ada DC lapangan, tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Oke. Nah, untuk masalah kondar begini ya. Sebelum Anda galbay, orang pintar itu pasti minum tolak angin. Bukan ya. Orang pintar itu pasti mengondisikan kondar-kondarnya. Oke, ya mengondisikan kondar-kondar dan minum tolak angin juga.
gitu ya, agar tambah pinter gitu kan. Nah, Anda kondisikan Kondar Anda sebelum Anda galbay atau sesudah Anda galbay pun nggak masalah sebenarnya. Tapi lebih baik sebelum galbay. Bilang ke Kondar itu, kalau ada yang menanyakan saya perihal hutang, tolong jawab tidak kenal. Mau itu via telepon, mau itu via WhatsApp, mau itu via SMS dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau bilang kenal, Andanya nanti akan dikejar-kejar. Kamu ini atau Kondar ini akan dikejar-kejar terus. Bilang nggak kenal itu agar Anda bilang aja, Anda bilang ke Kondar itu, saya tidak mau merepoti Anda, saya tidak mau merepoti kamu. Please kali ini bantu saya, kalau ada yang tanya tentang saya, maka bilang saja tidak kenal. Nah itu Kondar pasti mau tuh, kalau Anda minta baik-baik gitu ya. Anda minta baik-baik saja ke Kondar, pasti mau. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas di Adapundi ini. Ya. Adapundi ini pinjol legalnya OJK juga sama. Ya. Dia ini tidak punya DC lapangan juga, lalu tidak sebar data juga, dan tidak keluar Kondar. Kalau hubungin Kondar itu pasti ketika Anda galbay, gitu ya. Agak berhati-hati juga pada Adapundi. Ketika Anda galbay di Adapundi dan ada kami, itu Anda masih mending private sosial media Anda, ganti nama Anda. Jangan pakai nama asli. Oke, kunci sosial media Anda juga, mulai dari Facebook dan Instagram. Biasanya Facebook yang bahaya. Ya, Facebook itu biasanya DC yang pinjol ilegal itu, ya pinjol yang ilegal ini ya, sebar datanya itu di Facebook, di grup-grup Facebook. Gitu, oke. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, jadi aman ya, Adapundi ya, oke. Nah, selanjutnya ada 360 kredi. Loh, ini kok sama ya hijaunya gini ya? Adapundi sama hijaunya seperti ini. 360 kredi sama. Ada kami juga sama. Oh, enggak, ada kami agak gelap sedikit gitu ya. Bahasanya gelap sedikit ya. Ada kami sih agak gelap sedikit gitu kan. Kalau ini hijaunya agak cerah gitu. Oke. Tapi sama aja kok ini ya. Gelap gitu, hijau. Ya gitulah pokoknya. Nah, 360 kredi ini juga aman ya, karena 360 kredi tidak memiliki DC lapangan, oke. Dia juga ini adalah pinjol yang legal OJK, oke. Lalu dia ini tidak sebar data dan juga tidak keluar Kondar. Ya. 360 kredi, Adapundi, ada kami, Shopee itu tidak memiliki bahan-bahan untuk menyebarkan data Anda. Oke? Karena mereka pinjol yang legal. Kalau pinjol yang legal itu tidak bisa mengakses galeri, file manager, telepon Anda, histori-histori Anda itu tidak bisa. Ya, makanya OJK bilang pinjamlah ke pinjol yang legal. Ketika nanti ada apa-apa, bisa termonitor, bisa tahu siapa pinjolnya dan masa galbaynya pun tidak terlalu mengerikan. Ya. Karena sudah tahu, pinjol ilegal tidak memiliki bahan untuk sebar data, tidak memiliki foto-foto pribadi Anda seperti pinjol ilegal, gitu ya. Ya tapi lebih baik pinjol-pinjol ini dimusnahkan semuanya, gitu. Oke. Maka dari itu stay galbay ya. Nah, dan fakta yang paling mengejutkannya adalah ini SEOJK ya. SEOJK ini disahkan pada tahun 2023. Ini berisi semua peraturan-peraturan pinjol mulai dari bunga, penagihan, asuransi dan lain-lain. Ya, disahkan tahun 2023. Oke. Sedangkan yang galbay itu atau yang minjol itu pakai bunga yang tinggi itu mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini. Ya, itu bunganya gimana? Itu dendanya gimana? Itu tenornya gimana? Sedangkan peraturannya saja baru disahkan di tahun 2023. Nah, maksud saya di sini adalah ketika Anda gagal bayar, itu bukanlah kegagalan Anda. Ya, tapi memang disetting agar Anda itu gagal. Di SEOJK ini saya akui memang ada beberapa yang sudah dilaksanakan seperti asuransi. Ya, saya dan teman-teman saya yang galbay yang lainnya itu sudah diautolunaskan pakai asuransi. Ya, di grup Facebook Raja Galbay pun banyak yang diautolunaskan. Lalu penagihan. Penagihannya juga penagihan yang mencatut atau yang menuliskan nama pinjolnya itu penagihannya tidak kasar. Berarti sudah ditaati peraturan SEOJK ini. Ya, karena di peraturan SEOJK ini pinjol tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ketika menagih. Ya, walaupun memang jadinya penagihan itu penagihannya kasar tapi tidak ada nama pinjol aslinya.
Nah, sekarang penerapan bunganya bagaimana ini? Ya kan, kita kan nggak tahu penerapan bunganya. Di sini, di batas maksimum manfaat ekonomi, ya. Saya masih melihat ada pinjol-pinjol yang bunganya itu tidak sesuai, tidak sebesar 0,1%, 0,067%, itu kan sangat kecil sekali bunganya, gitu ya. Tapi ketika Anda minjol, ya, pinjam 1 juta, dibalikinnya berapa, itu masih ada yang gede loh. Nah, maksud saya di sini adalah tadi, galbay atau punya pinjol itu bukanlah aib. Tenang saja, bukan aib. Jangan sampai ada korban bunuh diri lagi hanya karena pinjol. Stop korban-korban di pinjol itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.